Kalau kayak gini, umpamanya masjidnya lantai 2, bawahnya juga masjid. Bawahnya. Imamnya di mana? Imamnya di lantai 2. Kalau belum penuh lantai 2, sholat yang di lantai 1 tuh yang beda dengan posisi imam enggak dapat 27 kalau belum penuh. Atau imamnya di lantai 1. Gitu, makmumnya di lantai 2. Ini bagaimana kalau secara sah berjamaah asal bawahnya masjid, atasnya juga masjid, sah aja. Walaupun beda lantai. Tapi kalau ngomongin ganjaran 27, ngikuti aturan baris. Kalau imamnya di lantai 1 belum penuh makmum lantai 1, yang lantai 2 enggak dapat ganjaran 27 karena belum penuh, belum dibutuhin. Jadi kebutuhan itulah yang kemudian bakal berbicara ganjaran 27. Tapi kita ngomongin bukan ganjaran dulu, tapi sah dulu. Asal imamnya di masjid, makmumnya di masjid, bermakmumnya sah adanya walaupun jaraknya jauh, walaupun beda walaupun tangganya di mana aja, mau di samping ke tangganya, mau di dalam ke, mau di luar ke, mau di belakang ke, di kanan ke, di kiri ke. Kalau masih masjid, mau ditutup rapet ke, mau dibolongin ke, kelihatan tuh separuh jadi atasnya buat makmum. Pokoknya kalau masih masjid mah tetap sah karena catatannya masih masjid walaupun beda lantai. Jadi kita kudu tahu tuh kalau berjamaah di masjid, apatah lagi ibu-ibu. Begitu. Kadang kita sholatnya di aula. Aula itu apa? Ruang serbaguna yang boleh buat kawinan, boleh buat pesta di situ. Namanya bukan orang kondangan tuh men boleh. Namanya bukan masjid namanya. Begitu. Kalau buat akad nikahnya masjid emang bagus. Begitu. Ini aula begitu kan, aula. Aula bagaimana? Begitu. Berarti kita sholatnya bukan di masjid. Kan kadang kita salah sebut. Sholat id di mana? Di masjid. Padahal dia di lapangan tempat upacara. Kan sering begitu. Bener nggak? Gua sholat di mana? Masjid. Bukan. Di lapangan. Lapangan mana? Lapangan depan masjid. Begitu. Karena saya nggak kebagian datangnya telat. Jadi bukan di masjid, di lapangan. Begitu. Jadi bakal beda aturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa an yajtami'a ma'ahu, ini ya, fi makanin wahidin, dan bahwa keempat syarat sah berjamaah, bahwa berkumpul makmum bersama imam dalam satu tempat.
wa alla yataqaddama alaihi fihi, dan bahwa tidak mendahului oleh makmum atas imam pada tempat solatnya. Wa alla yataqaddama alaihi fil af'ali taqadduman fahishan, dan bahwa tidak mendahului oleh makmum atas imam pada pekerjaan solat taqadduman fahishan, dengan mendahului yang bersangatan, yang mencolok. Wala yata'akhkhara anhu fiha kadzalika, dan tidak terbelakang oleh makmum daripada imam pada perbuatan kadzalika, seperti demikian itu terbelakang yang mencolok, wala tasihhu imamatul unsa illa lin nisa'i, dan tidak sah oleh menjadi imamnya perempuan kecuali bagi makmum perempuan. Wala imamatul kafiri, dan tidak sah menjadi imamnya orang kafir. Wala man la yumayyizu, dan tidak sah menjadi imam orang yang belum tamyiz. Wala man yubdilu harfan minal fatihati biharfin akhara, dan tidak sah menjadi imamnya orang yang menukar satu huruf daripada Al-Fatihah dengan huruf yang lainnya. Wallahu a'lamu bissawabih. Ibu-ibu sekalian yang mulia, kajian kita pertemuan ini masih membahas tentang syarat-syarat berjamaah. Kalau berjamaahnya pengen sah, maka ada 9 syarat. Kemarinnya begitu. Ada 9 syarat. Nah, pertemuan ini akan memasuki syarat yang keempat. Pertama sudah kudu niat berjamaah, kedua kudu tahu gerak-gerik imam, ketiga kudu mengikuti imam. Nah, yang keempat, supaya berjamaah kita sah, maka kudu kumpul si makmum bersama imam. Ya, sudah cukup. Kudu kumpul makmum bersama imam dalam satu tempat. Artinya, agar supaya syiar berjamaah itu terwujud, agar supaya tujuan daripada sholat berjamaah itu tercapai, maka syarat sah berjamaah yang ketiga, kudu kumpul antara imam dan makmum dalam satu tempat. Artinya satu tempat itu bisa saja tempatnya adalah masjid, bisa saja tempatnya bukan masjid. Bukan masjid, kayak aula, begitu, kayak majelis, kayak rumah, kayak lapangan. Sehingga ada banyak kemungkinan dalam berjamaah itu. Bisa aja imamnya di masjid, makmumnya di masjid. Bisa aja imamnya di masjid, makmumnya bukan di masjid. Bisa saja sebaliknya. Artinya
makmumnya di masjid, imamnya di luar masjid. Bisa saja dalam berjamaah itu imamnya di luar masjid, makmumnya di luar masjid. Ini kita kudu tahu tata aturan berjamaah supaya berjamaahnya sah adanya. Sehingga dari syarat kudu kumpul dalam satu tempat, bagaimana kalau imamnya di masjid dan makmumnya di masjid. Bila mana dalam berjamaah imamnya ada di masjid, makmumnya ada di masjid juga, mau beda lantai atau satu lantai atau beda lantai. Masjidnya lantai 2, tapi bawah masjid, atas juga masjid. Artinya 2 lantai tapi dua-duanya masjid. Kalau imamnya di masjid, makmumnya di masjid, walaupun beda lantai, sah berjamaahnya. Si makmum yang di lantai 1, imamnya di lantai 2, enggak apa-apa. Sholatnya sah. Apakah dapat 27? Tergantung. Kalau ngomongin ganjaran 27 mah sisi lain. Kalau kayak gini, umpamanya masjidnya lantai 2, bawahnya juga masjid. Bawahnya. Imamnya di mana? Imamnya di lantai 2. Kalau belum penuh lantai 2, sholat yang di lantai 1 tuh, yang beda dengan posisi imam, enggak dapat 27 kalau belum penuh. Atau imamnya di lantai 1 gitu, makmumnya di lantai 2. Ini bagaimana kalau secara sah berjamaah asal bawahnya masjid, atasnya juga masjid, sah aja walaupun beda lantai. Tapi kalau ngomongin ganjaran 27, ngikuti aturan baris. Kalau imamnya di lantai 1 belum penuh makmum lantai 1, yang lantai 2 enggak dapat ganjaran 27 karena belum penuh, belum dibutuhin. Jadi kebutuhan itulah yang kemudian bakal berbicara ganjaran 27. Tapi kita ngomongin bukan ganjaran dulu, tapi sah dulu. Asal imamnya di masjid, makmumnya di masjid, bermakmumnya sah adanya walaupun jaraknya jauh, walaupun beda walaupun tangganya di mana aja. Mau di samping ke tangganya, mau di dalam ke, mau di luar ke, mau di belakang ke, di kanan ke, di kiri ke. Kalau masih masjid, mau ditutup rapet ke, mau dibolongin ke, kelihatan tuh separuh jadi atasnya buat makmum. Pokoknya kalau masih masjid mah tetap sah, karena catatannya masih masjid walaupun beda lantai. Jadi kita kudu tahu tuh kalau berjamaah di masjid, apatah lagi ibu-ibu begitu. Kadang kita sholatnya di aula. Aula tuh apa? Ruang serbaguna yang boleh buat kawinan, boleh buat pesta di situ. Namanya bukan orang kondangan tuh men boleh. Namanya bukan masjid namanya. Begitu. Kalau buat akad nikahnya masjid emang bagus begitu. Ini aula begitu kan, aula.
Aula bagaimana? Begitu. Berarti kita sholatnya bukan di masjid. Kan kadang kita salah sebut. Sholat id di mana? Di masjid. Padahal dia di lapangan, tempat upacara. Kan sering begitu. Bener nggak? Gua sholat di mana? Masjid. Bukan. Di lapangan. Lapangan mana? Lapangan depan masjid. Begitu. Karena saya nggak kebagian, datangnya telat. Jadi bukan di masjid, di lapangan. Begitu. Jadi bakal beda aturan. Beda aturan. Kalau masih masjid, syaratnya bebas. Kalau untuk ukuran sah, mau selantai dengan imam sah, mau enggak selantai dengan imam sah, mau tangganya ini menuju lantai 2 itu di samping, di depan, di belakang, di dalam, di luar, pokoknya kagak ngaruh karena sama-sama masjid. Bila mana imamnya di masjid, makmumnya bukan masjid. Imamnya di masjid, makmumnya bukan masjid. Maka syaratnya kudu ada tangga penghubung menuju imam nih. Kudu ada tangga penghubung menuju imam tanpa belok-belok dari kiblat, tanpa membelakangi kiblat. Jadi kalau sholatnya bukan di masjid, imamnya di masjid, umpama makmumnya di aula. Aula itu berarti bukan masjid, ruang serbaguna gitu. Buat banyak apa aja serbaguna. Maka di samping kudu denger suaranya tuh yang kemarin tuh, kudu tahu gerak-gerik imam, kudu juga bisa nembus ke imam tanpa membelakangi kiblat. Kalau beda antara masjid dan bukan masjid. Bukan masjid. Nih kayak gini umpama, imamnya lantai 2. Kiblatnya sana ya, sono dah. Kiblatnya sono. Tuh tangganya di situ. Walaupun kita barisnya di belakang, imam di sono no, di lantai 2. Lantai 2. Begitu tuh, lantai 2. Maka kita mau maranin imamnya bakal membelakangi masjid tuh, tangganya belok tuh. Tuh ke sono. Namanya enggak ngadep Ka'bah. Artinya makmum yang di bawah ini andai imamnya batal kudu ngegantiin imam, jangan mantatin Ka'bah. Jangan. Jadi bagaimana maksudnya? Kudu dibikin tangga di dalam. Yang nembus ke imam. Jadi di sini nih kasih tangga. Bolongin tuh nonanya. Kasih tangga, mau tangganya permanen, mau tidak permanen. Begitu, itu teknis namanya. Jadi sehingga maranin imam anggap begini nih. Gitu, bolong nih. Gitu, imamnya lantai 2, ininya ruang serbaguna umpamanya. Berarti bukan masjid. Maka kudu dikasih tangga yang nembus ke imam tanpa membelakangi kiblat. Nah, kita barisnya di belakang tangga ini. Kalau tangga tuh begini, kalau kita barisnya di sini nggak jadi, kita barisnya sebelah marinya. Itu aturannya kayak begitu. Di dalam berjamaah. Kalau imamnya di masjid, kitanya di luar masjid. Begitu. Ada aturannya. Tidak boleh ada penghalang
yang menghalangi antara kita makmum dan imam sehingga bakal maranin imam kudu muter. Ndak bisa diatur. Kalau bawahnya masjid, atasnya masjid, kagak puyeng begitu. Kagak puyeng, mau tangganya di mana aja jadi ketika kita mau bangun masjid nih ibu-ibu nih, besok lusa moga rezekinya luas, duitnya banyak, dan demen bederma. Bangun masjid kayak Budian Al-Mahri begitu. Bangun masjid itu pesan saya gitu. Kalau ibu-ibu bangun masjid, jangan langsung nanya arsitek, panggil dulu kiai. Dipertemukan dengan arsitek. Karena nama juga arsitek berbicara keindahan, tidak berbicara prinsip ibadah, karena bukan wilayahnya. Sehingga untuk menentukan arah kiblat, untuk membuat nih bagaimana konstruksinya, bangunannya, mau dibikin 2 lantai apa selantai, 2 lantai bawahnya mau buat kawinan apa kagak, begitu. Kalau bawahnya buat kawinan ditanya lagi tuh tanah masjid atau bukan masjid. Ini kan panjang. Ini harus ditanya. Supaya apa? Supaya jangan salah dalam bangun masjid. Gitu. Ini tanahnya masjid punya. Tanahnya masjid punya. Kita rombak. Jadi tempat kawinan kan salah. Sumbangannya aja buat minta duitnya buat mas. Lalu buat kawinan kan salah. Bilang dong bikin gedung serbaguna. Jangan bikin masjid, kan sumbangan orang wakafnya buat masjid. Bener enggak? Biar kita jangan dosa. Jadi pengurus, jadi panitia, begitu. Jadi panitia, begitu. Kayak begitu. Tuh kayak begitu. Supaya kita enggak salah. Yang paling pokok nih di dalam bab sholat. Sholat nih repot gitu. Enggak asal gitu. Begitu. Kalau dua-duanya masjid, yang tadi tuh kagak puyeng lewat mana aja. Gitu. Terserah tangganya kalau dua-duanya. Tapi kalau salah satunya masjid, satunya bukan masjid, tangganya kasih bolongan menuju imam ke arah kiblat. Jadi ngiblatnya sono, kasih tangga begini. Nah kitanya bari ini bawa tangga umpama kayak gitu tuh kan, bawa tangga. Nah kitanya barisnya nggak boleh di sini nih, kudu di sini. Nih tangga ini kayak imam, buat orang jalan ngegantiin imam kalau batal begitu. Tuh kayak begitu. Supaya masjid tuh nggak salah kalau kita bangun begitu. Jangan juga kita bangun masjid jadi setan uka-uka. Tahu nggak setan uka-uka? Yang bangun masjid tuh engkong kita. Kata kita itu masjid gua karena engkong. Enggak, itu amalnya engkong. Yang masuk surga yang kong, kita mau kagak, wong kagak nyumbang. Ada nggak orang yang makan temennya 3 piring, yang kenyang kita? Ada nggak? Lah kagak. Kalau yang kenyang yang mana? Yang makan, yang agak makan? Lah kagak. Engkongnya yang bangun masjid, yang masuk surga siapa? Yang engkong lah kita. Bangun kagak apa kagak, begitu. Namanya uka. Aku. Begitu. Kalau kita anak cucu yang benar tuh begini. Ini engkong nih salah ini. Wakafnya 300 meter ini engkong nih buat masjid. Ini masih dikit 500. Nah itu namanya cucu benar. Jadi nambahin tuh cucu.
Gitu. Yang tadinya 300 tuh masjid jadinya 500 karena ditambahin nama. Nah, ini baru cucu benar begitu. 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 Apanya? Enggak ada. Ya, insya Allah adalah kaum muslimin banyak ya kan, yang baik baik. Ini aturan biar bener lah, salah ngakuin. Namanya barang wakaf tuh apa wakaf? Wakaf tuh kalau ilmu tajwid artinya berhenti. Apa artinya berhenti? Berhenti kepemilikan kita. Gitu, biar gampang aja. Berhenti kepemilikan kita. Yang tadinya milik buyut kita, engkong kita, maka berhenti dengan wakaf tuh milik Allah. Maka ngaku-ngaku yang bukan barangnya salong punya Allah. Wakaf namanya. Artinya wakaf tuh milik Allah. Maka pengurus tuh artinya mengurusi, bukan membuat kurus. Gitu. Pengurus membuat mengurusi, mengelol. Nih mengurus ini ada doa nih. Begitu. Mengelola. Begitu. Makanya ketika ada orang nanya di masjid tuh, nih pengurusnya ada berapa masjid ini? Dihitung waktu sholat subuh. Jangan waktu Idul Adha. Kalau waktu Idul Adha mau banyak. Lihat aja yang pakai kaos Idul Adha. Jangan. Waktu sholat subuh sama waktu pengajian. Itulah yang jadi pengurus sebenarnya. Begitu. Namanya mengurusi, bukan mengkurusi. Karena mengurusi ini ada dua ini konotasinya. Begitu. Membuat kurus, membuat gemuk. Begitu. Itu begitu. Ini aturan masjid. Jadi singkatnya, bila ibu-ibu nih duitnya banyak, rizkinya luas, kuat bangun masjid, pengen 2 lantai, nanya sama kiai biar enggak salah. Kalau bawahnya pengen dibikin ruang serbaguna, bagaimana tatanya nih? Ada masjid tuh di depan Gandaria City, Muallim Syafi'i Hadami, namanya Masjid Al-Ashiratus Syafi'iyah. Masjidnya lantai 2, bawahnya ruang serbaguna, bolong. Ada bolongannya tuh, barang 2 meter tuh. Kalau Jumat dibuka, kasih tangga. Kalau enggak Jumat masih muat, atas doang. Begitu. Untuk apa? Supaya yang bawa nisa. Gitu. Ini kita harus pahami. Kalau enggak nanti selagu-lagunya. Ibadah ini muslim enggak boleh ibadah apa aja tanpa dasar pasti kacau. Kalau enggak dasar ilmunya kacau, acak-acakan. Begitu. Karena masjid serasa milik, enggak jadi pengurus, bikin masjid baru lagi. Ini penyakit. Begitu. Emang gua kagak bisa bikin masjid gitu. Gua bikin lagi. Jadi banyak masjid. Untuk Jumat jadi repot. Tapi kita ngomongin berjamaah ini masih. Jadi yang keempat, kudu kumpul antara makmum dan imam dalam satu tempat. Kudu kumpul. Bisa saja dalam satu bangunan masjid, ataukah beda lantai masjid tapi masih masjid. Ataukah di masjid dan bukan masjid, seperti aula. Kita harus pahami kalau kebetulan kita sholatnya di aula, jangan tahiyatul aula, kagak ada. Begitu kita tinggal duduk aja, karena bukan masjid. Ini yang kita harus tahu. Kita nih, ini masjid apa bukan, begitu. Supaya kita jangan sampai salah.
Oh ini masjid, karena waktu sumbangan pembelian tanahnya masjid, mau dibikin aula juga tetap masjid. Sebablah orang men kagak boleh masuk, jadi repot. Supaya kita jangan ngerjain dosa. Begitu. Repot dalam hidup. Kelima, syarat sah berjamaah, makmum jangan depanan imam barisnya. Itu mau udah paham dah. Makmum jangan baris di depan imam, jangan. Begitu. Kemarin udah diatur tuh. Kalau makmumnya lempeng dengan imam sejajar, makruh. Enggak dapat ganjaran 27. Makmum itu diatur. Kemarin udah kalau orang satu bagaimana? Benar enggak? Iya, 2 orang bagaimana, perempuan bersama perempuan bagaimana, laki sama bini bagaimana, bagaimana ada anaknya laki. Rasanya saya udah contohin sini nih. Bener nggak? Iya, jadi saya nggak panjangin lagi uraiannya. Itu yang kelima. Yang keenam, di dalam aturan berjamaah, makmum itu tidak boleh mendahului imam dalam gerakan sholat. Begitu. Tidak boleh yang namanya makmum itu ngikut mau di belakang gitu. Sengaja-ngaja mendahului imam ampela 2 rukun fi'li, maka bakal batal sholatnya. Imamnya masih diri, makmumnya udah sujud aja. Kata dia, entar juga imam sujud nih. Gitu kan tuh duluan gua lahirnya. Enggak bisa. Ada aturannya, ada. Enggak asal. Makmum tuh kudu di belakang, kudu. Kecuali enggak sengaja, uzur. Allahu Akbar, dipikir imamnya, dia duduk, imam masih sujud. Nih gimana gua? Ya udah duduk aja, tunggu. Enggak usah sujud lagi, enggak apa-apa. Tunggu aja sampai imamnya bang. Ini mau nggak sengaja, dipikir imamnya, kan bisa terjadi gitu. Begitu. Tapi kalau sampai membalap imam, nah ini nggak benar, nggak benar. Mendahului 2 rukun fi'li, sholatnya batal. Imamnya masih diri, makmumnya turun sujud, jadi enggak ruku ama imam, enggak i'tidal ama imam. Ini batal. Kalau ngeduluinya takbir, udah pasti enggak sah. Allahu Akbar, imam belum, dia Allahu Akbar aja, ntar dulu. Begitu juga salam. Kalau sengaja-ngaja enggak sah, udah assalamualaikum aja, kecuali mufaraqah. Begitu. Enggak boleh mendahului imam pada 2 rukun fi'li. Itu namanya mendahului yang mencolok, yang kelewatan. 2 rukun fi'li. Begitu juga jangan terbelakang dari imam dengan 2 rukun fi'li tanpa uzur. Jadi imamnya udah sujud, dia masih diri aja. Sengaja. Ini juga kagak sah. Kecuali makmum muafiq yang kemarin dibedah tuh. Makmumnya ketinggalan baca Fatihah gara-gara bengong. Pas sumalatus alunna, imamnya ingat, waduh, belum baca Fatihah. Yang kayak begini nih dimaafin, ketinggalan 3 rukun yang panjang. Begitu. Artinya enggak ruku bersama imam, enggak apa-apa. Gara-gara bengong. Kita kudu baca Fatihah dalam
diri kita kudu kelar. Imam ruku biarin, ketinggalan enggak apa-apa, karena Anda ada kesalahan tadi. Enggak, yang tidak lama imam enggak apa-apa. Yang tidak rukun pendek, jadi enggak dihitung, baru satu ruku doang. Ketinggalan sujud pertama enggak apa-apa, karena ini rukun panjang, dihitung dua. Ketinggalan duduk di antara dua sujud enggak apa-apa, ini rukun pendek, enggak boleh dihitung. Jadi ketika imam duduk antara sujud, kita udah dolin ruku, masih sah sholatnya, ngikut aja di belakang. Begitu, ngikut saja, terus saja. Itu namanya disebut makmum muwafiq. Makmum muwafiq, makmum. Mana lagi syarat berjamaah yang ketujuh? Yang ketujuh, imamnya jangan lebih rendah dari makmum secara zat. Jangan lebih rendah daripada makmum secara zat. Secara zat. Mana seperti perempuan sama laki, itu enggak boleh orang laki bermakmum kepada imam perempuan, enggak boleh. Karena imamnya rendahan secara zatiyahnya. Secara zatiyahnya. Itu begitu. Jadi si laki, walaupun lakinya nggak ngerti karena nggak ngaji, bininya merajin ngaji. Karena ada yang kayak begitu ya. Begitu, ngaji juga orangnya kayaknya ini nih. Begitu. Nah, ini bagaimana? Kata lakinya, udah mah gua makmum aja sama lu dah. Enggak boleh. Kagak boleh. Tetap lakinya yang jadi imam dalam sholat. Enggak boleh, karena kurang dia secara dzatiyahnya, enggak boleh. Begitu juga banci, imamnya perempuan enggak sah. Banci itu memiliki dua alat kelamin. Begitu. Ada di luar banci itu namanya bencong. Banci sama bencong sama apa beda? Sama apa beda? Beda. Biar tahu. Kenapa? Beda. Iya. Bantu artinya alat kelamin. Bantu bahasa Cina. Ini bahasanya nih. Bantu bahasa Cina. Kadang dibacanya ben, begitu dibacanya. Boleh tanya sama orang Cina, boleh cek Google aja kalau nggak percaya. Bantu artinya alat kelamin. Ji artinya dua. Iya. Jadi betul. Banci itu memiliki dua alat kelamin. Kelamin laki punya, kelamin perempuan punya. Ada. Orang tuh terlahir kayak begitu. Bahasa Arabnya khunsa. Bahasa Arabnya. Bahasa kitanya banci. Jadinya banci. Dua alat kelamin. Yang ini nih si banci nih ikut perempuan, nggak boleh. Khawatir si banci nih laki-laki. Gitu. Tapi kalau perempuan imamnya banci boleh. Andai dia laki sah, andai dia perempuan sah. Begitu. Kalau bencong apa? Begitu. Jadi cong tuh tahu cong. Ini orang Madura nih. Apa cong? Cong tuh laki apa perempuan? Laki. Cong tuh artinya panggilan orang laki. Bencong tuh alat kelaminnya laki. Sehingga siang namanya mamat, malam nuke.
Siang namanya mamat. Kalau malam nuke. Ini namanya bencong. Kelaminnya cong. Dandanannya perempuan. Tuh begitu. Jadi banci sama bencong beda apa sama? Oh iya udah tahu dah tuh. Begitu. Jadi laki-laki dandanannya perempuan itu bencong begitu. Jadi enggak sama bencong sama banci. Kagak. Begitu. Begitu. Ada orang siangnya begitu. Siangnya. Kalau malam mangkal. Begitu. Ada yang kayak begitu. Nah kayak begini mau tetap perempuan ikut bencong nggak apa-apa. Tapi si bencong ikut perempuan nggak boleh. Wong resminya laki-laki. Tandanya pas sholat pakai sarung nggak pakai mukna. Pas sholat. Begitu. Nah, kenapa? Iya. Emang ada? Oh ada. Iya, jadi bencong sama banci beda. Baik. Iya baik. Jadi makanya sebetulnya itulah yang kesalahannya di sana. Kesalahannya. Jadi kalaulah kita ditakdirkan sama Allah bila punya anak memiliki 2 alat kelamin, maka diharamkan orang tua main putusin sendiri. Jangan putusin, udah dokter buang aja yang ini, operasi gitu. Jangan, dosa dia. Enggak boleh. Nanti ada masanya kapan dioperasi. Nanti masanya tumbuh ketika udah mulai dewasa. Demennya sama siapa? Ama mamat apa ama nuke gitu. Demennya gitu. Kalau demennya ama mamat namanya perempuan. Kalau demennya ama nuke laki. Baru operasi. Begitu. Karena ada kejadian orang milih anaknya laki, masih kecil operasi. Jadi tumbuh saat mohon maaf SMA ada payudaranya. Padahal dianya laki. Nah repot. Nah itulah yang ibu tanya tadi. Begitu. Gara-gara ada 2 alat akhirnya salah. Diputusin, jangan kita putusin. Nanti nalurinya kelihatan. Gitu. Demennya bunga-bungaan apa mobil-mobilan. Itu bakal ketahuan. Gitu. Kalau demennya dia sama kenceng, panci. Nah, ini perempuan nih. Begitu. Namanya disebut banji. Atau banci bahasa kitanya. Tuh begitu. 2 alat kelamin. Ada tuh. Bahkan dalam legenda tuh cerita rakyat Kediri. Itu artinya kedi sendiri. Kan ada kota Jawa Timur Kediri. Kedi, apa tuh kedi? 2 alat kelamin. Memiliki 2 alat kelamin. Ini satu-satunya orang yang memiliki 2 alat kelamin. Maka disebutnya Kediri. Kedi sendiri. Boleh tanya sama orang Kediri yang tua-tua. Begitu enggak tuh kisah rakyatnya? Begitu. Ada tuh cerita kisah-kisah rakyat.
Intinya banci itu khunsa bahasa Arabnya. Ini nggak boleh bermakmum kepada sebab dikhawatirkan si banci ini laki-laki. Begitu. Udah berapa tuh? 7, 8. Imam itu tidak boleh kurang dari segi agama. Nggak boleh kurang. Sehingga orang kafir nih tidak boleh ngimamin walaupun bisa sholat. Ada nggak orang kafir bisa sholat? Ada banyak. Kalau di kita mau jarang yang kayak begitu. Jarang. Enggak boleh nih orang kafir nih ngimamin. Enggak boleh. Karena apa? Kurang dari segi agamanya. Enggak boleh. Agamanya kurang. Masih Islam sama kafir tinggian Islam. Kalau orang Islam sampai mati dia Islam, insya Allah bakalan masuk surga. Walaupun mampir dulu. Iya, mampir dulu. Begitu. Mampir dulu. Yang punya salah. Banyak salahnya. Begitu. Mana lagi enggak boleh orang yang belum tamyiz, belum 7 tahun bisa sholat, baru 4 tahun jadi imam. Makmumnya kita orang dewasa, enggak boleh kurang dari segi agamanya. Kurang, enggak boleh. Begitu. Tapi kalau 7 tahun ke atas ngerti sholat, boleh jadi imam, boleh. Ibu anaknya umur 7 tahun udah mondok, kan ada TK mondok kayak di Karawang tuh. Mondok bisa wudhu, bisa sholat, jadi imam, boleh. Boleh, karena ada sahabat Nabi umurnya 7 tahun jadi kiai di kampung, namanya Kiai Cilik. Ngimamin orang sekampung. Emang dia doang yang bisa walaupun masih kecil. Kalau enggak bisa sholat mau jangan. Ibu makmum sama anaknya. Anaknya ditelepon, yuk main bola, ditinggal. Gitu makmum. Ini gimana supirnya pergi ini? Gitu, belum salam. Ini karena dia tidak ngerti. Gitu. Jadi kudu ngerti dulu. Ngerti. Bisa 5 tahun ngimamin? Bisa, asal ibu anaknya dipondokin semacam yang di Karawang itu. Tarbiyatul Wildan. Karawang. Karena 4 bulan aja udah bisa segala macam tuh pendidikannya. Jadi masih TK udah mondok namanya. TK, begitu. Kalau kecilnya nggak dipondokin, kayak begitu tuh susah, repot, bakal pegel sama kita orang tua. Nanti sekalinya mondok di polsek. Begitu. Banyak yang kayak begitu. Ujungnya nyalain Allah. Gua udah sholat, gua udah puasa, ngapa anak gua begini? Lah ini bukan masalah sholat puasa. Ini masalah pendidikan. Nggak ada hubungannya dengan kita sholat, kita puasa. Kita harus didik ini mah biar dia ngerti. Kadang nggak ngerti, kasihan, banda orang tua habis saja yang kayak begitu. Naudzubillah min dzalik. Sian. Maka pendidikan tuh penting.
penting begitu. Dan kudu terarah gitu. Sekarang nih bagus ada kurikulum sekolah teh kurikulum merdeka. Kemarin kurikulum penjajahan. Kayaknya begitu ya? Oh enggak. Jangan-jangan puyeng juga, jangan-jangan. Oh merdeka puyeng, masih penjajahan. Judul doang. Kan merdeka. Begitu. Jadi enak-enak. Kalau merdeka mau enak. Jadi tidak sah bocah ngimamin orang yang sudah balik, yang belum tamyiz gitu. Enggak sah. Sama seperti enggak sahnya orang gila. Orang jangan jadi imam. Orang gila susah begitu. Lah iya, kita baru Allahu Akbar dia pergi. Kita bagaimana ini? Ditinggal. Namanya juga orang gila. Lah yang makmum sama orang gila sama dengan gila juga. Kurang dia. Kurang. Kesembilan, aturan daripada berjamaah, imamnya tidak boleh bermakmum kepada imam yang rusak Fatihahnya. Yang rusak Fatihahnya. Namanya disebut ummi. Jadi ummi. Apa tuh ummi dalam bab solat? Ummi itu artinya orang yang tidak bisa baca Fatihah dengan benar. Lawanannya qori. Apa tuh qori? Orang yang bisa baca Fatihah dengan benar. Dalam bab sholat nih, bukan qori yang lagu-lagu itu, bukan. Bukan begitu. Jadi imamnya nggak bisa baca Fatihahnya rusak. Ainnya jadi nggak. Alhamdulillahi rabbil ngalamin. Nah, kita makmum no ama imam yang kayak begitu tuh. Kagak sah. Kecuali kitanya sama. Sama. Yaitu kitanya juga ngalamin. Imamnya ngalam. Ini masa seguru seilmu jangan ganggu. Gitu. Begitu. Itu ditegur kok ngalamin. Masih bagus pak dibanding ngalamun. Begitu. Enggak ada bagusnya. Dilatih. Kalau punya teman bacanya ngalamin. Nih saya ajarin cara ngelatihnya. Dari A dulu. Nanti A nih bakal rapi. A dulu. Bisa alamin. Oh bisa. Udah alamin aja dulu. Begitu. Supaya nanti lama-lama berubah jadi nggak. Nggak nih. Gitu. Kelebihan ini. A tuh kurang. Kurang tuh enak bisa ditambahin. Kelebihan ini nariknya susah. Begitu. Bagi warisannya kalau kelebihan ditariknya susah. Bener nggak? Begitu. Bener nggak? Jadi A dulu dah. Udah kita susah banget saya ngajarin nyak-nyak ini. Ngalamin mulu. Udah alamin. Tandanya alhamdulillah enggak ngalhamdu. Bisa dia udah pelan-pelan dulu dari hamzah dulu sampai jadi ain. Biar enggak kelebihan. Pelan-pelan. Begitu. Karena kadang belajarnya udah tua. Kalau belajar udah tua tuh kudu sabar gurunya. Kalau enggak bisa jantungan penyakitnya. Gurunya pegel dia. Gitu. Kudu sabar. Begitu. Kudu sabar. Dilus. Kalau muridnya tua-tua tuh dilus. Apa dilus tuh? Dimong. Ya Allah, bude cakep amat. Digirang banget dia. Padahal masih ngalamin juga masih. Masih apa? Ngalamin. Enggak apa-apa. Begitu. Tapi kalau disalahin tuh. Salah nih. Cucu gua kagak ada yang berani nyalain. Lah ya takut kagak dibagi duit masalahnya.
Kalau kita bukan masanya takutnya biar benar. Biar benar. Harus pelan-pelan kalau ngajar Quran tuh pelan-pelan. Makanya orang yang terbaik guru Quran itu nggak ada lagi. Orang yang paling baik di mata Allah guru Quran. Kenapa? Ganjarannya paling gede, sabarnya paling banyak. Sabarnya. Salah mulu diajarinnya. Susah. Begitu. Ya kudu sabar. Sabar. Kudu sabar. Begitu. Begitu. Apalagi diajarinya Iqra. Wah, udah payah dah. Bisanya babalu buta. Bisanya itu doang. Gitu. Gitu. Yang kakak-kakak aja. Gitu. Tapi jim susah. Ya pelan-pelan. Atha, shin. Ini pelan-pelan. Ngerapihin makhrajnya. Tapi nggak apa-apa kalau sholat sendiri sah. Kalau ngimamin dilihat. Kalau makmumnya sama sah. Kalau makmumnya bisa Fatihah enggak sah. Kalau surat, nah itu bukan rukun. Contoh orang belajar Qur'annya lewat tahlilan. Gitu. Jadi kul a'udzu birabbin nas malikin nas. Mimnya panjang. Gitu. Padahal kagak panjang. Malikin nas. Karena dari dengar biasa tahlilan nggak ngelihat Quran, jadi panjang. Jadi ini bagaimana? Ini namanya kesalahan bukan di rukun. Ini mah nih kalau sengaja dia nambahin Quran dosa. Kalau nggak sengaja ya kagak. Begitu. Begitu. Tapi dilatih dulu. Jadi mau masuk kerja aja di kantor tuh ada interview. Maka mau ngimamin tuh di interview. Cek dulu baca Qur'annya. Bagaimana caranya biar nggak kesinggung? Panggil guru Qur'an. Nah, coba dicek yuk ngaji Fatihah semuanya. Ngaji Fatihah itu orang 10. Begitu. Lalu disetor tuh sama pengurus. Ini bisa, ini bisa, ini bisa, ini enggak, ini bisa. Nah, yang bisa ini ditetepin jadi imam rotib. Begitu. Jangan asal-asalan. Karena nyupir mobil aja kalau asal-asalan bahaya. Ibu mau nggak disupir sama orang yang belum bisa? Emang apa? Nyebur ke jurang. Ini mau ke akhirat ini. Maka pengurus tuh kayak begitu. Diseleksi siapa yang jadi imam. Siapa yang ini itu tugas dari pengurus. Agar supaya rapi. Imamnya nih Fatihahnya. Begitu. Bagaimana kalau kita nggak tahu? Kita makmum. Gitu. Sama laki. Begitu. Karena laki kita security. Lakinya. Lakinya apa? Security. Tugasnya siang. Tugasnya jadi kan tugasnya malam. Tugasnya malam. Jadi ketemu laki siang mulu. Dohor, asar. Jadi makmum tuh kita sama dia seminggu. Karena kan dohor nggak ada suaranya. Asar nggak ada suaranya. Pas seminggu lagi ganti. Tugas siang. Jadi malam pulang ngimamin maghrib, ngimamin isya. Lalu dia baca alhamdulillah ngalamin. Oh, imam saya ngalamin. Nah, sholat kita yang seminggu kemarin tuh diulang. Gitu. Taunya sebulan ya sebulan. Begitu. Kayak begitu. Ya makanya yang paling pokok tuh Fatihah. Bila ibu-ibu ini ada termasuk yang demen ngajar Quran atau tugasnya ngajar Quran, pesan saya Fatihah mah jangan ditinggal. Sebelum ngaji surat yang lain lanjutannya tuh
Fatihah dulu setiap muridnya. Untuk apa? Untuk nyelamatin sholat dia. Jadi kalau masih kurang, kata malaikat, sama Allah diterima enggak? Udah terima aja, masih ngaji. Begitu. Masih ngaji. Quran ini nih, yang paling pokok, Quran. Jangan sampai baca Yasin wa ilaihi turja'un. Padahal madsilah qasira, bukan madsilah tawila. Begitu. Jadi banyak harus diperhatikan mad-mad nih. Begitu. Biar kita jangan sampai salah. Begitu. Di dalam kita punya ibadah. Jadi kalau ummi imamnya qori, artinya ummi orang yang tidak bisa baca Fatihah dengan benar. Seperti dia ndak bisa ghailil, nggak bisa. Ini nggak ngimamin. Begitu. Makanya kehebatan di antara Allah punya kudrat iradat. Ada orang ditakdirin cadel, tapi kalau buat baca Quran fasih. Itu Allah punya aturan. Bisa itu, begitu. Allah punya. Ini hebat. Supaya menjaga daripada kita punya aturan daripada sholat. Itu makna wala man yubdilu harfan minal fatihati biharfin akhara. Dan tidak sah bermakmum kepada imam yang nuker huruf Fatihah dengan huruf yang lain, jadi nga. Begitu, jadi lam, ghailil, gitu. Begitu. Ane ente, siratal ladzina ana anta. Begitu. Nah, ini salah. Begitu, biar benar baca Fatihah nih. Pokoknya pesan saya, kalau ibu-ibu ngajar Quran, ditata betul, Fatihah dulu baru surat yang lain. Pokoknya Fatihah jangan sampai ditinggal. Inilah 9 persyaratan supaya kita bermakmum sah adanya. Begitu sah. Ini Fatihah yang paling pokok karena rukun. Syukur-syukur bisa semuanya. Seperti tasyahud akhir. Kan rukun juga. Tasdidnya jangan sampai hilang. Hilang aja tasdidnya 1. Enggak sah. Iyyaka na'budu. Enggak iyyaka. Ada 14 tasdid Fatihah. Hilang aja tuh. Kagak sah. Tahiyat, at-tahiyatul. Enggak at-tahiyatul. Kita kudu tahu tasdidnya ini nih. Ini sholat nih. Ini agar supaya kita benar adanya. Jangan kita asal-asalan di dalam kita ibadah ini. Kenapa? Karena ini urusannya ama akhirat. Repot kita kalau asal-asalan. Kita kudu betul-betul di dalam berjamaah ini mengikuti aturan-aturan berjamaah. Dah buat tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Ada yang ditanya mungkin. Baik. Oh iya, dengan sendirinya. Pokoknya udah ngukur aja biar gampang. Ada orang belum bisa naik mobil, nyupir mobil. Apa kita paksain ikut dia? Hah? Jangan. Nyungcep kitanya. Sholat sendiri. Gitu. Sholatnya. Itu begitu. Wallah Iya baik.
Iya. Aula. Tapi artinya yang jadi masalah bukan dipakainya, bawahnya ini masjid atau bukan gitu. Tuh ini yang harus dipikir. Aula. Iya, artinya kalau buat ngaji masjid juga dipakai buat ngaji juga. Artinya aula tuh artinya aula gedung serbaguna tuh buat pesta. Nah iya tuh. Kalau masjid nggak bakalan dibuat pesta kalau masjid. Iya. Jadi kalau TV itu namanya suara. Kalau TV itu kaitannya dengan syarat kudu tahu gerak-gerik imam. Ini syaratnya kudu kumpul. Caranya tempat terpisah kumpul kudu ada tangga penghubung. Maka tangga penghubungnya kalau bukan masjid di dalam dibolongin. Begitu tangga penghubungnya. Kalau kitanya di situ betul, kalau diaturnya kayak begitu, makanya aturannya harus rapi untuk berjamaah. Kecuali yang di bawahnya bukan berarti kita nggak sah, bukan. Kalau imamnya kita di atas, oh iya betul, kan bisa aja bunda itu masjid kayak begitu, tapi imamnya juga di bawah juga di aula, kan nggak ngaruh. Iya. Artinya TV itu kan untuk suara gerak-gerik gitu. Ini kan syaratnya ada 9 tuh. Kalau suara gerak-gerik kan kemarin tuh. Syarat nomor 1 kudu niat jadi niat berjamaah. Kedua kudu tahu gerak-gerik tuh. Itu syarat yang tadi tuh. Itu yang ibunda kasih TV tuh. Sebetulnya kurang bagus dikasih TV tuh. Enggak usah, orang sholat itu ajarannya ngelihat tempat sujud. Ngelihat tempat sujud. Jangan lihat ke atas, malah tipin di atas lagi. Mana banyak semutnya, ini banyak semutnya ya, begitu. Udah suara aja, enggak usah. Dan ini TV ini kalau ada ceramah, perlulah dia. Gitu. Ini sholat, udah denger aja. Dia lihat bawah, jadi. Begitu. Kalau mau TV kayak orang itu apa Allah di bank tuh, di bank. TV-nya di bawah. Kan di bank itu di bawah tuh, dia di atas, itunya di dalamnya. Boleh dah dia. Biar nunduk juga. Palanya jangan gini, kan TV-nya di situ. Kan sholat itu di antara ajarannya idamatun nador mahallas sujud. Mata itu kudu memandang tempat di mana kita sujud. Kalau kasih TV, memandang TV. Makruh. Cakep, namanya cerdas. Iya, cerdas bunda. Cerdas. Makanya saya sering contohin tuh Masjid Asyirat tuh. Ahli fikih masalahnya yang punyanya. Iya. Diatur. Jadi itu tujuannya kenapa dibolongin doang. Jadi hanya karena Jumat nggak ketampung di atas. Maka bawah kudu kepake ini. Maka dikasih tangga yang itu tuh. Ya dulu mau bambu. Ntar udah selesai Jumat copot. Atasnya dirapihin lagi. Hanya buat begitu. Begitu. Ini mengatur. Gitu. Baik. Nih ya. Di mananya tuh? Enggak boleh. Apanya? Nah, enggak, iya. Justru kalau bakal dihitung masjid, maka dilihat. Ini nih aula apa masjid? Itu pertanyaannya. Iya, umpamanya aula. Artinya aula kan buat kawinan. Nah, yang namanya masjid, kalau buat pesta, orang head masuk, dosa, kasihan amat itu. Berapa kali kita kondangan dosa lagi main kondangan, mana duduk lagi di situ lama. Begitu apa dosa? Kan enggak, karena aula jadi kagak dosa. Karena aula otomatis enggak ada tahiyatul aula.
Iya. Betul. Jadi makanya kalau kita pengen nggak bingung gitu, kita tanya aja sama pengurusnya, ini mana masjid, mana bukan masjid. Itu gampang kok. Begitu. Supaya kita tidak bingung. Begitu. Mana masjid, mana bukan masjid. Begitu. Mana masjid, mana bukan masjid. Sehingga kita bakal tahu. Artinya kalau begitu, pertanyaannya dipakai akad nikah enggak, pakai pesta enggak? Nah, masjid enggak boleh ada musik segala macam. Masjid kan bakal bermasalah. Begitu. Maka itu baik. Betul, betul Bunda. Betul. Aula. Makanya jadi tujuan aula segala macam ini untuk apa begitu? Jadi sebetulnya begini, kembali pada bagian wakaf. Apakah wakaf itu tanahnya? Apakah wakaf itu bangunannya? Itu pertanyaannya. Ini nyambung daripada Bunda Ahyani. Karena beliau tahu juga asirah begitu. Abahnya ini tangan kanannya Mualim Safiyadami masalahnya. Baji Nunung Marzuki. Rahimahullah. Nah, itu asirah itu wakafnya lembaga pendidikan. Wakafnya lembaga pendidikan. Sehingga masjid ini bangunannya, bukan tanahnya. Sehingga bawah ini aula, lantai 2 mas. Boleh aja. Begitu. Namanya masjidnya bangunannya. Kalau masjid itu bangunannya, dibangun lantai 3 lagi. Buat toko, boleh. Enggak apa-apa. Karena bangunannya. Begitu. Ibu pengen intikaf di rumah, ntar saya ajarin. Walaupun belum bab wakaf nih, ntar saya ajarin. Saya ajarin caranya. Begitu. Sebentar Bu, sebentar iya. Begitu. Yang penting dikasih mic mungkin, biar sayanya tidak dianggap pilih kasih. Besok lusa dikasih mic diri, mungkin bisa di ini, biar tidak dikata pilih. Jadi yang kelihatan nama mata saya mesti dia duluan, bukan karena ini, karena yang kelihatan nama kita punya mata. Jadi tuh sampai mana dah tuh ya? Saya ngomong sampai mana? Bangunan. Kalau wakafnya tanahnya wakaf masjid seumpama. Gitu. Ada tanah 300 meter saya wakaf, tanah 300 meter untuk masjid. Maka ampe langit ke-7 masjid. Kita bisa kayak Aladin di awang-awang, i'tikaf sah. Karena tanahnya. Kalau wakafnya tanahnya. Tapi kalau ibu mau bangun masjid nerusin yang tadi nih, mumpung karena ngomong begini, jangan sampai salah juga ketika wakaf. Ada tanah 300 meter atau 500 meter. Ini tanah saya wakafin 500 meter buat masjid. Nah, kalau ngomongnya begitu, maka dengan sendirinya 500 meternya seluruhnya masjid. Bikin tempat kencing dosa. Wong bukan masjid. Tuh begitu. Kencingnya. Karena kalau ngomongnya begini, saya wakaf 500 meter untuk masjid dan fasilitas masjid. Maka ada halamannya, ada aulanya, ini semuanya diatur. Enggak boleh asal-asalan. Agama tuh ditata dan diatur. Kurang lebih begitu. Jadi, maka kalau kita bingung nih aula apa masjid, boleh tanya kepada yang ada pengurus. Ini saya mau tanya, aula apa masjid? Bakal tanya, apa aula apa masjid? Artinya ini ruang serbaguna yang sehingga orang boleh masuk ataukah masjid? Nanti bakal ada jawabannya. Kata dia, ini aula. Orang boleh masuk di situ, duduk di situ boleh, gitu. Karena bukan masjid.
Tapi tahiyatul masjid enggak boleh, i'tikaf enggak boleh, begitu. Semuanya ada plus minus. Artinya setiap aturan ada konsekuensi hukumnya. Kurang lebih demikian, Bunda. Wallah alam. Iya, baik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, terkait pertanyaan yang tadi ya, di syarat nomor 9 tidak boleh bermaksud pada imam yang rusak fatihahnya. Iya. Kalau tadi itu rusak fatihahnya atau rukunnya, nah ini juga sama sih sebenarnya rukunnya, tapi takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu kan Allahu Akbar, barnya itu pendek. Nah ada juga orang yang Allahu Akbar gitu. Itu bagaimana? Nah, terus posisi kita itu seperti apa gitu? Misalkan itu kan berjamaah di masjid, kita itu sebagai imamnya, nah, sebagai makmumnya. Nah, makmumnya itu kita memposisikan itu niatnya itu kita bermakmum ke dia, tapi karena kita tahu dia itu imamnya yang suka, maksudnya yang seperti itu gitu kan. Nah, kita niatnya itu makmum ke dia, tapi nanti kita ulang lagi sholat kita atau kita munfarid aja, maksudnya sendiri aja atau bagaimana Ustaz? Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bila kemudian imamnya rusak di dalam berjamaahnya, kayak tadi, begitu dalam seperti Allahu Akbar panjang bar gitu, begitu. Begitu Allahu Akbar, kalau banyak panjang artinya beduk. Artinya akbar, bahasa Indonesianya beduk. Allah itu beduk, begitu. Nah, kan repot. Nah, bagaimana kalau kita ngalamin imam kayak begini? Maka solusi pertama, kalaulah kita di masjid, diantaranya disampaikan sama pengurus, kalau bisa ditata ulang. Itu satu, begitu. Supaya selamat semuanya, jangan kita doang yang selamat. Kedua, bagaimana kalau kita makmum aja dah sama dia, tapi nanti diulang, ya nggak apa-apa. Boleh-boleh, emang karena nggak sah tadi. Ada juga ngapain kalau sampai diulang, begitu. Gitu, mendingan sendiri, emang dari tadi juga sendiri, ya itu juga bagus juga. Begitu, intinya kalau imamnya rusak, ya nggak bisa. Begitu, nggak bisa. Maka bagaimana? Kalau kemudian imamnya rusak, tinggal dibilangin. Dibilangin. Inilah watak orang timur tuh kagak enakan. Bener nggak? Iya gitu. Emang repot. Maka masjid itu harus ditata. Saya berbicara masjid itu sebetulnya, kalau ngomongin masjid, saya lebih senang pada mazhab Hanafi, lebih pada bagian ini dibanding mazhab kita yang kita ikuti, mazhab Syafi'i. Berbicara masjid, dalam mazhab Hanafi, masjid itu nggak bisa dibangun sembarangan, harus diseleksi oleh pemerintah. Terus juga imamnya diseleksi oleh pemerintah, sehingga wewenangnya enak. Jadi kalau dia nggak mau diatur, bisa ditangkap gitu sama polisi. Jadi kan orang ngeri juga, jadi sehingga mau ditata dan diatur dengan rapi. Begitu. Kalau kita kan bangun masjid tidak perlu syarat izin sultan dari dalam kitabnya itu. Begitu. Izin sultan. Jadi sehingga ketika imamnya salah kayak tadi, pastikan sholat kita tidak sah. Begitu. Wajib diulang. Iya, itu wajib diulang itu. Kalau kita tahu dari awal, kalau bakal ngulang kan sayang. Udah, nggak usah ikut itu. Kan nanti ada imam berikutnya. Gitu, jangan maksain yang susah, jangan. Masih ada imam yang lain. Begitu, yang enak. Begitu, yang mengerti daripada bacaan-bacaan sholat ini. Begitu, jadi mufaroqah saja. Begitu, sholatnya munfarid tadi ibu kita sebutin. Kurang lebih demikian, wallah alam. Yang barnya gimana maksudnya? Iya, yang kayak gimana takut? Kayak ini kan yang baknya panjang. Oh baik, iya. Sebabnya kan ibunya nyontoinnya pendek masalahnya.
Iya tadi tuh kan ibunya saya tanya, Allahu Akbar. Iya baik, iya baik. Iya, iya baik. Iya, artinya nerusin yang tadi. Kalau kita nggak ngulang ya kita sama dengan belum sholat. Itulah kenapa dikubur banyak disiksa. Begitu, gara-gara kayak begitu. Ini kan repotnya sholat itu kan begitu. Kan sama dengan belum sholat. Sama dengan, kan ada aturannya. Makanya kenapa ngaji kayak begini nih wajib adanya. Karena kan kita ngedandani ibadah kita, harian kita biar rapi. Begitu, ya ulanglah kalau kayak begitu. Diulang, jangan nggak diulang. Wallah alam. Begitu. Iya baik. Ya, waalaikumsalam. Ini kayaknya sekampung juga ini kayaknya ini. Nah inilah yang kemudian sebetulnya cara yang paling gampang ibu-ibu ini yang kena kasusnya kayak begitu kampungnya, usulkan suruh ngaji, ada pengajian di situ, ngaji fikih, jangan ceramah, mau bulanan kayak ngajinya, tapi ngaji. Nanti tuh si ustadz itu bakal benerin, begitu. Nih sebentar, tenang. Begitu, karena kan kalau tidak begitu, kayak ibu nih nanya doang, hanya dapat jawaban, tapi nggak dibenerin kan kasihan lingkungannya. Kan begitu maksud saya. Saya pengen ada solusi bila kasusnya kayak begitu. Pengurus masjid itu harus ngadain pengajian. Dosa kalau nggak ngadain pengajian. Pengajian ngapain tuh duit buat apa? Bukan dari kantong dia. Bikin ngaji, dia mengatur doang. Untuk apa nih ngebenerin masyarakat yang susah nih? Itu begitu, bikin pengajian, cari datu guru, taruh di situ. Nanti bunda kita bisa nanya tuh ama di musolanya tuh waktu ngaji, kan rapi tuh. Pengurusnya cepet paham, karena kasusnya begitu. Nah ini namanya solusi paling enak. Sebab ketika ada satu masjid, percis kasusnya kayak begini, ketika ada pengajian dengan sendirinya seleksi alam. Artinya seleksi alam dia merasa, oh, walaupun ini wakaf dari engkong gua nih nggak layak jadi imam. Kan ada perasaan engkong guanya ini kan sering begitu. Kayaknya dari mukanya ibu yang nanya ngangguk-ngangguk ini kayaknya begitu juga tuh. Begitu. Kan sering muncul begitu. Ini emang menjadi kendala. Ini seringkali menjadi kendala. Dan ini yang pelan-pelan berbicara berorganisasi dengan benar. Jadi sehingga harapan kami, bila di musola yang bunda kita ini tanya, ada guru ngajinya, saya berharap bunda tanya seperti bunda tanya di majelis ini kepada guru ngaji tersebut. Dalam kesempatan ngajinya, sempatkan kita untuk ngaji demi nyelamatin masyarakat. Namanya di kita wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Kasihan masyarakat kita. Insya Allah kalau ada yang nanya begitu sama si guru yang ada di situ, ntar guru bakal menerangkan sesuai aturan syariat agama. Pelan-pelan gitu, pelan-pelan, insya Allah rapi. Karena praktek yang kami alamin dalam kehidupan bermasyarakat, masjid-masjid yang tadinya kurang rapi, dengan kita kajian, lama-lama rapi. Yang tadinya masjid itu hanya kajiannya fikih, nambah lagi ngaji Quran, taksin Quran istilah mereka. Begitu. Itu kenapa sampai kayak begitu? Karena ini tujuannya untuk mencari imam. Siapa yang untuk jadi imam? Yang kedua, ini begini, emang rada sedikit kendala. Sampein, mohon maaf kalau bunda-bunda ini termasuk, mohon maaf, rezekinya banyak, gitu ya. Usahanya lancar, duitnya banyak. Pesan saya,
Tuh ama imam yang tadi rusak tuh Pak Imam, boti buat Pak Imam. Boti itu bantuan tempat ibadah. Ada jatah imam dari DKI ini ada. Udah jatah mau buat Pak Imam aja nggak apa-apa, nggak usah ngimamin. Begitu. Iya, nurut nanti insya Allah. Karena yang dimasalahin ini jatah ini nih. Ini ribet nih. Ini nih. Begitu, ribet. Ini yang menjadi kendala. Karena itu, bilangin aja, Pak, itu mau ambil aja jatah itu. Bapak nggak usah imamin, saya wakilin. Kayaknya sih mau. Mau, insya Allah. Ini solusi. Baik, gimana bunda kita? Yai, jadi kayak gitu. Vaksinnya udah diadain nih Yai. Akhirnya dibikin ada kajian vaksin sama suami saya kebetulan kan. Didatengin ustaz untuk vaksinnya, untuk memudahkan bacaannya. Ada juga sekarang bikinnya ditambah juga Yai, dan memang sudah diarahin gitu. Iya. Bacaan-bacaan Al-Fatihah terutama untuk imam-imam sudah ditekankan jangan jadi imam. Tapi beliau masih aja gitu Yai. Gimana ya? Ketua DKM-nya, ketua DKM-nya dia, ketua DKM-nya, bagian peribadatan, ada bagian dia juga peribadatannya, bukan, artinya gini, yang saya maksud, ada ketua DKM, ada bagian peribadatan, dia juga bukan, yang bukan suruh kemari, biar nggak puyeng, ntar saya ajarin caranya. Iya, karena ini repot, suruh kemari. Ntar saya ajarin cara-caranya. Begitu. Bagaimana biar rapi, cara-cara beribadah itu. Biar rapi. Begitu. Biar rapi. Itu suruh kemari. Boleh main. Nanti disampaikan. Wallahu a'lam. Iya, baik. Baik. Iya, baik. Abe? Iya, jadi artinya gini maksudnya, itu ini kan berbicara masalah mengaku atau tidak, ini kan berbicara surat negara berarti. Nah, dengan tidak adanya surat negara itu bakal menjadi kendala, begitu. Nah, sekarang ama orang tua, ama yang punya tanah itu udah diwakafin untuk masjid enggak gitu? Udah, kalau udah dibuatin suratnya, buatnya gampang ke kelurahan, ke KUA Kebayoran Lama, maju aja ke KUA, minta tolong ama yang rada ngerti, ama mantunya juga bisa itu, begitu, minta tolong di KUA nanti bikin surat kenadiran AIW namanya, akte ikrar wakaf. Nanti sehingga suratnya ini nanti kalau dia bentuknya tanah itu menunjang ke sertifikatnya bakal warnanya rada butek, rada hitam. Ini berarti wakaf, tidak hijau murni, nantinya begitu. Di antara warna yang bakal dibedakan oleh pemerintah. Ini wakaf gitu. Jadi sehingga bikin surat coret-coretan bahwa ini wakaf, tinggal dibuatin siapa nadirnya. Paling nggak biasanya diminta 5 orang. Jadi ketua nadir, wakil gitu, kemudian sekretaris, wakil sekretaris, bendahara gitu. Biasanya 5 biasanya. Itu dibuatin. Itu supaya apa? Karena udah wakaf enggak bisa. Kalau orang ngaku-ngaku pasti hidupnya bakal belangsak dah. Kalau makan barang wakaf udah ribet. Makan barang wakaf enggak bisa. Barang wakaf ya wakaf. Lihat aja orang yang mengaku-ngaku wakaf, mesti hidupnya acak-acakan, nggak bisa. Kalau wakaf ya wakaf. Sudah hilang kita kepemilikannya. Jadi sehingga caranya masuk ke KUA akte ikrar wakaf. Jadi biar dibuatin akte. Jadi surat keterangan akte bahwa ini betul-betul wakaf. Adanya di KUA, tergantung kecamatannya. Kalau bunda kita masuk kecamatan Kebayoran Lama berarti di Pondok Pinang sini nih.
Jati Indah ini dekat Semea. Itu KUA-nya. KUA-nya bisa tinggal dilaporin saja, diurus agar supaya bahwa ini adalah wakaf, supaya aman untuk ngamanin barang-barang wakaf. Kalau tidak dibikin akte ikrar wakaf, itu nanti bakal diutak-atik untuk dijual, bisa secara dunia karena nggak ada catatan gitu. Tapi tetap di akhirat mah bakal belangsak. Di dunia aja ada kasus. Saya habis mengulas itu kasus daerah Tangerang, itu ada orang musola, begitu akhirnya ini mau nggak diwakafin, nggak, ini mau buat gua tanahnya, ini mau salah, ini bukan wakaf. Akhirnya dijual juga tuh sekian ratus. Kala itu udah cukup lama ini kasusnya. Akhirnya duit itu udah nerima duit barang 200-an juta, karena itu masih lama, hampir tahun 2000-an. Begitu 200 juta, akhirnya dia sakit, masuk rumah sakit, pas 200 jutanya habis, mati. Gitu. Ada daerah begitu, ada daerah Tangerang ada. Kayak begitu, pokoknya kalau ada orang aku wakaf udah biarin aja. Biar digondol-gondol, nggak apa-apa. Bahaya. Pokoknya jangan, sejengkal aja ribet. Jengkal aja ribet, nggak usah. Wakaf ya wakaf, bukan wakaf ya bukan wakaf. Itu begitu. Jadi harus dibuatin aja akte ikrar wakaf, Bunda. Berapa nih gitu luasnya, sehingga bakal nanti ada catatan. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Sudah ya, baik. Kita baca Fatihah. Ini ada gigi 2000 dari hamba Allah, pahalanya untuk almarhum Haji Abdurrahman bin Haji Tahari, almarhumah Haja Naisa binti Haji Nairan, Haja Muntamah binti Haji Abdul Qadir, Haji Aslih bin Haji Saidi, almarhumah Khadijah binti Haji Aslih. Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah qabul hajat dunia, hajat akhiratnya almarhumah semua yang beliau niatkan, kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah. Buat kita bersama duduk di majelis ilmu, moga-moga Allah ampuni dosa kesalahan kita, Allah berikan limpahan barokah kepada kita, barokah umur kita, barokah ilmu kita, barokah rezeki kita, barokah usaha-usaha kita, barokah keluarga kita, barokah anak keturunan kita, barokah dunia dan barokah akhirat. Amin. Al-Fatihah.